pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Saya berpesan bahwa selalu menjaga kesehatan, selalu berolahraga, jaga diri, jaga sesama dari COVID-19 ya. Nah, hari ini memasuki pelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelum memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jadi tujuan pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang dan mendeskripsikan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, setiap makhluk yang ada di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia serta makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi, ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang ini mencakup perairan seperti contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Kemudian mencakup di bawah tanah, di bawah permukaan bumi, yaitu air dan tanah sampai kedalaman tertentu. Dan juga mencakup lapisan tanah. Kehidupan berbagai organisme atau makhluk hidup juga memerlukan bagian dari ruang. Setiap ruang yang ada di permukaan bumi ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Jadi, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada satupun lokasi yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya aja yang ada di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah serta karakteristik yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik di permukaan bumi ini, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Sudah paham anak-anak sampai sini? Oke. Selanjutnya, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Seperti contohnya, wilayah pegunungan itu umumnya menghasilkan sayur-sayuran, dan wilayah yang berada di pesisir pantai menghasilkan ikan laut. Jadi penduduk daerah yang membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya. Penduduk dari daerah pegunungan yang membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Jadi kondisi seperti itulah yang menyebabkan interaksi antar wilayah melalui aktivitas perdagangan. Nah, kemudian interaksi antar ruang adalah interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Seperti contohnya itu saling mengirimkan barang melalui misalkan contohnya JNE atau ekspedisi barang, import ekspor seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi saling bergantung. Nah, di sini ada 3 saling bergantung. Yang pertama adalah saling melengkapi. Nah, saling melengkapi ini adalah kondisi terdapat di wilayah-wilayah yang berbeda pada komoditas yang dihasilkan, sehingga kedua wilayah ini dapat melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini daerah pegunungan, kita kasih contoh yang di wilayah Bandungan ya.
Bandungan ini menghasilkan sayuran. Wilayah Semarang daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Nah, jadi kondisi seperti ini saling bergantungan. Wilayah Bandungan yang menghasilkan sayuran akan membutuhkan ikan laut. Kemudian sebaliknya, Semarang juga saling membutuhkan sayuran. Selanjutnya, yang kedua adalah kesempatan antara. Nah, jadi kesempatan antara ini adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, jadi contohnya masyarakat, kita kasih contoh Bus Trans Semarang ya, atau kita sebut BRT, dan angkutan umum. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Jadi masyarakat Semarang ini saat ini memiliki transportasi yang sangat efektif karena salah satunya BRT, karena BRT ini jarak dekat maupun jauh itu tarifnya itu sama. Nah, jadi masyarakat Semarang ini lebih memilih berpergian menggunakan BRT daripada angkutan umum karena kenyamanan lebih dimiliki dari BRT. Nah, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini adalah pengangkutan barang yang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi. Nah, contohnya masyarakat ini ekspedisi pengiriman barang seperti pengiriman barang atau jasa seperti JNE, Si Cepat, JNT dan lain-lain, dan ke luar daerah, mengirim ke luar daerah. Jadi adanya beberapa jasa pengiriman, maka terjadinya interaksi atau pengiriman barang ke luar daerah ini seseorang dapat mengirimkan barang ini dengan mudah karena terdapat sarana dan prasarana yang dapat menunjang untuk pengiriman barang ke luar daerah. Nah, materi sampai sini saja. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya tugas setelah materi ini adalah mendeskripsikan karakteristik yang ada di lingkungan kalian semua. Nah, misalkan karakteristik di tempat tinggalnya si Bella apa, nanti dideskripsikan dan seterusnya seperti itu ya, paham? Oke. Nah, sekian hari ini materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah setiap makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini memiliki ruang untuk berlangsungnya kehidupan. Nah, adanya ruang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap wilayah dan wilayah lainnya. Nah, kondisi yang saling bergantung ini sehingga wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi ini menyebabkan interaksi seperti saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.